Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Kita masih membahas tentang penantian panjang menunggu sang buah hati. Anti Jo, saat kita kunjung dikaruniai anak gitu ya Anti, pastinya semuanya terfokus pada ibu. Ya. Nah, pasangan kadang ya itu enggan untuk memeriksakan diri. Pastinya ayo dong istrinya ayo diperiksakan. Bagaimana ya Anti ya? Apakah ini ada rasa keakuan atau ketidakpercayaan diri dari sang suami, dan bagaimana istri menghadapi mungkin suami yang memang sedikit keras untuk tidak mau memeriksakan diri bersama-sama? Ya, itu memang satu hal yang memang biasa terjadi sih di setiap pasangan, dan apalagi sebagai seorang suami atau lelaki memang punya egonya Ego juga sendiri, untuk bahwa ya? mengatakan bahwa ya aku sebetulnya fine-fine aja, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi apapun itu sebenarnya dalam hubungan suami istri memang harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya cek pun juga sebaiknya dilakukan bersama-sama. Jadi bukan mengenai ego ini siapa yang kemudian bermasalah dan sebagainya, sebetulnya bukan. Jadi begitu sudah menjadi suami istri, kemudian sama-sama menginginkan adanya buah hati, berarti begitu sekali cek ya harus berdua gitu. Nah, kenapa seperti itu? Satu, memang dari segi kesehatan atau kondisi bisa aja terjadi dari salah satu ataupun bahkan keduanya, sehingga memang mau dicari solusi kan, sehingga memang harus datang berdua. Yang kedua adalah memang kita menghargai pihak pasangan gitu. Misalnya dalam hal ini suami berarti ya menghargai sang istri bahwa dia sudah mau dicek, kemudian mau berkonsultasi, itu adalah hal yang luar biasa gitu. Jadi walaupun misalnya pada saat itu pihak suami tadi seperti yang dari Mbak Neni mengatakan bahwa iya suami belum siap gitu ya, walaupun misalnya belum siap, alangkah baiknya apabila berkonsultasi ataupun memeriksakan sang istri juga ditemani gitu. Jadi berdua supaya apa? Supaya memang menimbulkan tadi kepercayaan diri kepada istri, dan kemudian juga hubungan berdua juga tetap baik. Dan yang ketiga adalah sikap saling menghargai, itu yang terutama gitu. Sikap saling menghargai, dan ini akhirnya jadi kompak gitu ya nanti, tidak betul. jadi saling menyalahkan juga nantinya. Benar gitu ya. sekali. Nah, setelah penantian panjang ada beberapa teman saya juga gitu ya akhirnya dikaruniai anak, tapi justru merasa tiba-tiba insecure, merasa aduh shock gitu loh, karena selama ini menjalani berdua saja, terus tiba-tiba ada satu buah hati yang harus mungkin jadi kondisinya berbeda. Bagaimana ya agar ini bisa dipersiapkan, karena proses adaptasinya cukup beda-beda kan. Kalau tadi baru menikah langsung memiliki anak, mungkin sudah punya kesiapan yang luar biasa. Kalau sudah mulai menerima ya sudahlah, nasibnya mungkin kita harus menunggu dulu. Ini udah mulai panjang nih, nanti mungkin ada yang sampai 10 tahun berdua saja gitu, tiba-tiba ada manusia baru dalam rumah. Adaptasinya seperti apa ya? Iya, sebetulnya emang tadi ya suatu peralihan yang memang sangat drastis gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita mundur sedikit bahwa kalau untuk pasangan yang memang ingin dikaruniai anak, tapi kemudian setelah penantian panjang belum juga tiba, tadi sebetulnya yang harus dipersiapkan adalah berarti kita bisa masukkan dalam diri kita atau pasangan kita bahwa oh berarti ini belum siap, tadi seperti yang dikatakan. Maksudnya bukan belum siap, tapi waktunya belum tepat gitu. Nah, untuk membuat ini tepat tadi bisa melakukan hal-hal yang memang berguna buat diri sendiri ataupun sesama. Bisa juga tadi dengan mengisi diri dengan kelas-kelas parenting, atau kemudian mencari literatur bagaimana cara mengasuh anak, sehingga pada saat nanti waktunya tepat itu kemudian sudah siap dengan semua ilmu parentingnya gitu, dengan semua hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengasuh dan mendidik buah hati itu. Nah, tapi kalau ternyata sudah terlanjur nih gitu ya, tadinya belum mempersiapkan diri, terus kemudian tiba-tiba sudah ada, padahal penantian udah panjang, dan kemudian rasa insecure sendiri, nggak apa-apa, waktunya nggak pernah terlambat. Tidak ada kata terlambat ya? Tidak ada kata terlambat. Sama-sama belajar sebagai suami dan istri, mulai belajar dari sekarang mengenai bagaimana sih cara mengasuh anak, pembagiannya seperti apa yang memang untuk kondisi berdua ini sangat memungkinkan. Misalnya apakah bagian nanti di malam hari kalau babynya bangun, berarti misalnya istri, karena istri yang misalnya masih cuti nggak bekerja begitu ya, sedangkan suami kan besoknya harus bangun pagi, harus ke kantor, jadi jangan diberikan tugas jaga malam misalnya seperti itu. Nah, pembagian-pembagian seperti itu memang harus dikomunikasikan dengan baik. Dan tadi jangan sungkan juga untuk meminta bantuan pada pihak-pihak keluarga ataupun teman yang memang dirasa memang sudah lebih tahu terlebih dahulu dibanding mereka. Dan juga bisa mengisi tadi dengan kelas-kelas parenting, menonton acara-acara edukasi seperti ini, misalnya kumpul keluarga gitu ya. Jadi apapun itu dipersiapkan memang untuk
mendidik sang buah hati, dan tadi yang penting adalah bagaimana peran antara ibu dan ayah ini disesuaikan, pembagian perannya juga jelas gitu ya, dan saling membantu untuk bisa mengasuh buah hati ini secara bersama. Oke, jadi memang harus ada komunikasi. Balik lagi komunikasi itu adalah Komunikasi lagi. kekuatan dalam sebuah keluarga ya, Anti Betul ya. sekali. Luar biasa. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga untuk keluarga di rumah yang mungkin memang masih menanti sang buah hati atau baru dikaruniai sang buah hati Iya. setelah penantian panjang. Semoga bisa bermanfaat. Anti, terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih. Semoga Dika. bisa jadi satu hal yang berguna untuk masyarakat Indonesia ya, Anti ya. Amin. Nah, keluarga Indonesia, bagaimana perbincangan hari ini? Semoga bisa jadi semangat baru ya untuk kita menghadapi kehidupan ke depan. Dan untuk Anda yang sedang menanti buah hati, jangan putus asa, semangat. Pasti Tuhan akan memberikan di waktu yang tepat. Saya Astia Dika, mohon undur diri. Sampai jumpa.